Selamat sore teman-teman semua, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat-sehat selalu tentunya. Dan kita kembali lagi ke prediksi bola malam ini ataupun laga dini hari, yakni pada edisi 21 sampai dengan 22 Agustus 2023 ya. Oke, buat teman-teman semua yang baru bergabung ataupun yang sudah gabung di channel ini, jangan lupa untuk supportnya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan prediksi terbaru atau prediksi terupdate dari channel ini. Oke teman-teman, sebenarnya saya tidak berbasa-basi lagi, saya akan langsung saja pada prediksi bola malam ini ataupun laga dini hari. Dimana untuk laga atau prediksi kemarin seperti biasa silahkan dicek di Google Score atau Play Score kalian masing-masing. Jika ada yang JP, selamat. Jika yang masih belum, kita balas ya untuk laga malam nanti. Oke, kembali 5 laga yang akan saya bahas untuk laga malam nanti ataupun laga dini hari, di mana satu laga dari Liga Premier Inggris, ada 2 laga dari Italia Serie A, dan 2 laga dari La Liga Spanyol ya. Oke, untuk prediksi yang pertama dari Liga Premier Inggris, ada Crystal Palace akan berhadapan dengan Arsenal, dan di sini untuk peluang kemenangannya masih memang cukup besar ke Arsenal sebagai tim tamu. 3 pemain dari Crystal Palace yang tidak bisa bermain atau absen, sementara dari Arsenal ada 3 pemain juga yang akan absen dan 3 pemain juga masih diragukan. Oke, 5 hasil pertandingan terakhir dari Crystal Palace sendiri, di mana performanya dibilang cukup bagus, di mana di 2 laga terakhirnya meraih kemenangan. Sementara untuk Arsenal sendiri juga menampilkan performa yang sangat bagus, meraih 4 kali kemenangan beruntun. Oke, untuk head-to-head antara Arsenal dengan Crystal Palace, di mana Arsenal meraih 3 kali kemenangan, sementara Crystal Palace 1 kali menang dan di 1 kali pertemuannya meraih hasil imbang. Oke, untuk Crystal Palace bermain di kandangnya sendiri mampu meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri, dan 2 kali kalah. Sementara untuk Arsenal sendiri menjalani laga tandang itu bilang cukup bagus, 3 kali menang, 1 kali seri, dan hanya 1 kali kalah ya. Oke teman-teman, setelah kita melihat statistik atau 5 penampilan terakhir dari 5 laga terakhir untuk antara Crystal Palace dengan Arsenal, jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Arsenal, cukup dengan dikit 0,5 atau di setengah gol, dan di over 2/4 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil. Jika kita sehati, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Oke, laga selanjutnya atau prediksi yang kedua dari Italia Serie A, ada Torino akan berhadapan dengan Cagliari, dan di sini untuk peluang kemenangannya masih cukup besar memang ke Torino sebagai tuan rumah. Dari Torino terlihat full tim, namun ada 3 pemain juga masih diragukan, sementara dari Cagliari ada 3 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan. Oke, 5 hasil pertandingan terakhir dari Torino sendiri, performanya di 5 laga terakhirnya cukup bagus, 3 kali menang, 1 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sementara untuk tim tamu Cagliari sendiri juga sangat bagus, meraih 4 kali kemenangan, 1 kali seri, dan belum pernah kalah di 5 laga terakhir. Oke, untuk head-to-head antara Cagliari dengan Torino, di mana Cagliari 3 kali menang, Torino 1 kali menang, dan di 1 kali pertemuannya berakhir imbang. Oke, Torino bermain di kandangnya sendiri memang terbilang cukup bagus, di mana di 3 laga terakhir meraih kemenangan ya. Sementara untuk Cagliari sendiri menjalani laga tandang juga cukup bagus, belum pernah kalah, 3 kali menang dan 2 kali seri ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, Cagliari ada di peringkat 12 dengan 0 poin, sementara Torino ada di peringkat 13 dengan juga 0 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit pembahasan atau analisa kita untuk 5 hasil pertandingan terakhir antara Torino dengan Cagliari, jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Cagliari dengan menahan Torino di 3/4 atau hampir 1 gol, dan di under 2/3 atau hampir 3 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sehati. Oke, laga selanjutnya untuk prediksi yang ketiga masih dari Italia Serie A, ada Bologna akan berhadapan dengan AC Milan, dan di sini untuk peluang kemenangannya jelas masih terlihat cukup besar atau tim tamu masih lebih diunggulkan yakni AC Milan. 1 pemain dari Bologna yang tidak bisa bermain atau absen, sementara 1 pemain juga masih dipertanyakan, sementara dari AC Milan juga ada 2 pemain yang akan absen ya. Oke, 5 hasil pertandingan terakhir dari Bologna sendiri, performanya dibilang cukup bagus, di mana di laga terakhirnya meraih kemenangan atas Cesena dengan skor 2-0. Sementara untuk AC Milan sendiri juga cukup bagus, di mana di 2 laga terakhir meraih kemenangan yang cukup besar yakni 4-2 dengan 4-0. Oke, untuk pertemuan head-to-head antara AC Milan dengan Bologna, di mana AC Milan 3 kali menang, sementara Bologna belum pernah menang, dan di 2 kali pertemuan mereka meraih hasil imbang. Oke, untuk Bologna sendiri bermain di kandangnya sendiri, di mana hanya meraih kemenangan di laga terakhirnya saat berhadapan dengan Cesena. Sementara untuk AC Milan sendiri menjalani laga tandang juga terbilang belum maksimal, hanya mampu meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali kalah ya. Oke teman-teman, dari statistik atau 5 hasil penampilan akhir dari kedua tim antara Bologna dengan AC Milan, jadi saran atau prediksi saya untuk pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni AC Milan, cukup dari 0,5 atau di setengah gol, dan di over 2 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sedia. Oke, selanjutnya untuk prediksi yang keempat ada dari La Liga Spanyol, ada Alaves akan berhadapan dengan Sevilla, dan di sini untuk peluang kemenangannya atau Sevilla masih lebih diunggulkan yakni tim tamu ya. 1 pemain dari Alaves yang tidak bisa bermain atau absen, sementara dari Sevilla ada 4 pemain yang akan absen ya.
Oke, 5 hasil pertandingan terakhir dari Alaves sendiri, performanya di 5 laga terakhirnya menurun ya. Terbilang hanya mampu meraih 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan, dan di mana di 2 laga terakhir mengalami kekalahan beruntun ya. Oke, untuk Sevilla sendiri juga sama, di mana di sebelumnya meraih 2 kali kemenangan, namun di 2 laga terakhir mengalami kekalahan ya. Oke, untuk head to head antara Sevilla dengan Alaves, di mana Sevilla 3 kali menang, Alaves belum pernah menang, dan di 2 kali pertemuannya meraih hasil imbang. Alaves bermain di kandangnya sendiri belum pernah mengalami kekalahan, 3 kali menang 2 kali seri, sementara Sevilla menjalani laga tandang juga tidak maksimal, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri, dan 3 kali kalah ya. Oke, dan teman-teman, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana untuk Sevilla saat ini ada peringkat 17 dengan 0 poin, sementara Alaves ada di peringkat 18 dengan 0 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit ringkasan atau analisa kedua tim untuk 5 hasil pertandingan terakhir antara Alaves dengan Sevilla, jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah, yakni Alaves dengan menahan Sevilla di 0,5 atau di setengah gol dan di under 2/4 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sedia. Oke teman-teman, lanjut lagi untuk pembahasan untuk prediksi yang terakhir masih dari La Liga Spanyol. Ada Granada akan berhadapan dengan Rayo Vallecano, dan di sini untuk blok kemenangannya terlihat sama-sama memberikan favor ya untuk kedua tim ini, antara Granada dengan Rayo Vallecano. Oke, dan 3 pemain dari Granada yang tidak bisa bermain atau absen, sementara dari Rayo Vallecano terlihat full tim ya. Oke, 5 hasil pertandingan terakhir dari Granada, di mana di 3 laga terakhir memang meraih kemenangan, namun di 2 laga terakhirnya terlihat menurun ya, mengalami kekalahan. Sementara di Rayo Vallecano sendiri performanya terbilang cukup bagus, di mana 1 kali menang, 3 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kalah. Oke, untuk head to head antara Rayo Vallecano dengan Granada, di mana Rayo Vallecano meraih 3 kali kemenangan, sementara Granada belum pernah menang, dan di 2 kali pertemuan mereka meraih hasil imbang. Oke, posisi peringkatnya saat ini Rayo Vallecano ada di peringkat 7 dengan 3 poin, sementara untuk Granada ada di peringkat 19 dengan 0 poinnya. Oke, di mana Granada ya, Granada bermain di kandangnya sendiri, belum pernah mengalami kekalahan, meraih 5 kali kemenangan beruntun, sementara untuk Rayo Vallecano menjalani laga tandang di laga hanya mampu meraih kemenangan di laga terakhirnya saat berhadapan dengan Almeria 2-0, 3 kali seri, dan 1 kali kalah ya. Oke teman-teman, dari sedikit melihat statistik atau penampilan atau ringkasan keseluruhan di 5 hasil pertandingan terakhir antara Granada, CF dengan Rayo Vallecano, jadi saran atau prediksi saya untuk pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Rayo Vallecano dengan menahan Granada di 0,5 atau di setengah gol, dan di over 1/3/4 atau hampir 2 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika saat ini, jika masih ragu silahkan teman-teman koreksi kembali ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk prediksi bola malam ini ataupun laga dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan teman-teman ambil, dan jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat sore, salam CP, sampai jumpa besok di prediksi selanjutnya. Salam olahraga.